semua, kenalin aku Francisca Nova Damasita dengan NIM akhir 019 dari kelas Oceanografi B. Kali ini aku akan mempraktekkan perhitungan teori gelombang nonlinier, yaitu teori gelombang Stokes menggunakan Excel. Oke, langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Yang pertama adalah kita masukkan NIM kita dan juga 3 NIM terakhir kita. Karena NIM 3 NIM terakhir aku itu 019, jadi aku langsung ketik di sini 0,019. Nah, setelah mengetik NIM akhirnya ini, kita langsung masuk ke perhitungan data hasil lapangan. Di sini udah diketahui hasilnya yaitu 2,251 sama 61, yaitu H untuk 2,2 untuk nilai H, 51 untuk nilai D, dan 61 buat nilai L. Nah, kemudian kita langsung masukin aja datanya sama dengan data ini ditambah sama 3 NIM akhir. Nah, ini jangan lupa juga buat dikasih dolar biar langsung ke bawah dan datanya nih gak berubah. Nah, ini udah sesuai sama datanya dan juga NIM-nya juga gak berubah. Terus selanjutnya adalah memasukkan di tabel kecepatan rambat dan periode gelombang. Untuk nilainya adalah di sini D per L. Jadi kita langsung aja kita masukin data D dibagi sama data L-nya ini. Nah, ini udah nemu. Nah, untuk nilai C-nya sendiri itu ada di sini. Ini ya, nilai C sama dengan akar dari GL per 2Pi tan H 2Pi D per L. Nah, kita langsung masukin aja. Rumusnya adalah sama dengan SQRT. Di sini SQRT itu buat masukin rumus per akar-akarannya kayak gini. Terus lanjut buka kurung 2 kali, buka kurung 3 kali. Terus dimasukin nilai G, ini nilai G-nya. Kemudian dikali sama nilai L, hasil nilai L-nya ini. Kemudian kurung tutup 1 kali dibagi sama buka kurung 2 dikali Pi kurung buka tutup kurung 1 kali lagi kurung 3 kali, terus dimasukin dikali tan H kurung buka 2 kali, terus isinya adalah 2Pi. Kita masukin 2 dikali Pi kurung buka tutup, terus dikali sama nilai D. Nilai D-nya ini terus di kurung tutup sekali dibagi sama nilai L. Ini L. Ini kita nilai L-nya ini. Terus kurung tutup 2 kali. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Terus untuk nilai T-nya sendiri itu adalah ini ya. T sama dengan L per C. Jadi kita langsung masukin di sini sama dengan nilai L dibagi sama nilai C yang udah kita hitung tadi. Terus kita enter aja.
Terus kalau udah, kita langsung masuk ke nilai ini, ke tabel ini ya. Karena kita tadi udah nyari D per L, jadi kita langsung konekin aja di sini. Ini nilai D per L. Nah, untuk ini kita bisa lihat. Nah, kemudian kalau kita konekin, kita langsung masuk ke nih buku SPM. Terus kita langsung cari di sini kan 0,83. Jadi kita cari di sini D-nya tuh 0,83. Cari 0,83. Nah, ini. Karena di sini cuma adanya kan 0,8301. Nah, berarti kita nulisnya di sini tuh untuk nilai yang atas itu adalah nih 0,8201 sama yang nilai bawahnya, nilai atasnya di sini itu ini 0,8400. Nah, terus kita langsung cari ini kosannya. Selanjutnya kalau udah masukin nilai D per L-nya, langsung kita masukin kosan 2πD per L. Ya, di sini yang bagian sebelah persis D per L-nya. Langsung kita cari di sini adalah 0,8301. Ini berarti yang ini kosannya nilainya adalah 5,215. Terus untuk yang 0,84 itu adalah nilainya 5,278. Nah, terus untuk nilai yang ini kan karena ini nilainya kan nggak ada di SPM, dan juga itu di antara nilai 0,830 sama 0,8400. Nah, jadi kita harus nyari pakai rumus. Rumusnya itu jadi rumusnya adalah setelah ini nilai yang di SPM ini udah dimasukin semua. Ada di Kosha, terus Sinha, ada Kosha 4 PD, terus Tanha, sama Sinha 4 PD. Terus langsung kita masukin rumus interpolasi. Rumusnya adalah sama dengan nilai Kosha ini ditambah kurung buka 3 kali, kemudian nilai D per L-nya ini kita kasih dolar di A-nya ini. Kemudian kita kurangin sama D per L yang titik atas, kurung tutup dibagi kurung buka
nilai dari titik yang bawah ini, terus dikurangin ini titik atasnya, terus kurung tutup 2 kali, dikali kurung buka ini nilai kosannya yang titik bawah, terus dikurangin ini yang kosa titik atas, terus kurung tutup 2 kali. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Terus langsung kita tarik ke samping dan udah ditemukan hasilnya. Untuk diberi gelar juga jangan lupa. Ini juga. Ini juga. Sama yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke menghitung elevasi, yaitu ini udah ada nilainya, ada min 20, 0, min 90, 0, min 90, 180, 270, 360, sama 450. Nah, untuk rumusnya sendiri tuh kita pakai ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, kita langsung masukin aja nilainya. Nah, ini kita masukin. Sama dengan kurung buka nilai min pi per 2 ini terus dibagi dengan 2 ini rumusnya adalah nilai H yang ini, terus dikurung buka dulu, kasih kurung buka nilai H, terus dibagi sama 2, terus jangan lupa yang C nya ini kita kasih $, biar kalau di drag ke samping atau ke bawah itu nggak berubah nilainya. Terus kurung tutup dikali sama nilai cos, kurung buka radians, terus kurung buka nilai ini kosanya ini, kurung tutup 2 kali. Ini kita tarik aja ke samping. Nah, ini nilainya karena ini saintifik kita ganti ke general.
Kita ganti ke number. Kok number sih? Number. Iya, mana? Ganti number. Nah, ini kalau udah, terus kita lanjut masukin rumus yang bawah tuh sama dengan pakai yang ini, nilai dari N1 ditambah dengan kurung buka 2 kali terus Pi buka kurung tutup dikali sama nilai H terus kita pangkatin 2. Jangan lupa buat dikasih dolar biar nggak berubah waktu di drag. Terus kurung tutupnya 2 kali dibagi kurung buka nilai ini 8 per nilai L terus kita kasih dolar juga kurung tutup dikali kurung buka dikali sama nilai yang ini cosnya ini terus kita kasih dolar, jangan lupa juga kasih dolar terus dibagi kurung buka nilai ini sin H 2 pi D dipangkatin 3 dan juga kita kasih dolar juga di antara C-nya. Terus ini 3 kurung tutup 2 kali dikali terus kurung buka ini 2 kali 2 ditambah ini cos ini terus kita kasih dolar lagi di antara D kurung tutup dikali cos kurung buka radians terus kurung buka lagi kita masukin nilai ini min pi per 2 terus kita kurung tutup 2 kali kita enter. Nah ini udah dapet hasilnya, ini kita ganti aja ke number. Nah ini udah ini terus udah kan kita tinggal tarik ke kanan. Nah ini udah nemu hasilnya, udah didapetin nilainya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel yang
profil orde 1. Kita langsung aja. Di sini ada puncak, ada lembah, terus juga ada interpolasi. Nah, ini rumusnya ada di sini. Nah, ini kalau puncak adalah rumusnya ini. Terus kalau kecepatan rumusnya yang ini. Kalau lembah ini yang rumusnya yang ini. Bedanya adalah kalau puncak kan ini max, kalau lembah itu min. Lanjut aja kita masuk ke rumusnya, sama dengan max kurung buka nilai ini yang pertama ini kita tarik garis sampai kanan sini. Nah, terus kita kurung tutup, udah di enter. Nah, ini udah nemu, terus kita sama. Ini min, bedanya ini min. Terus kita tarik juga dari pojok sini sampai sini. Terus kita kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya sama, tapi yang beda adalah kalau di lembah ini min ya, minus. Kalau ini plus. Terus selanjutnya adalah kita masukin rumus ini, puncak ini yang Z plus D dibagi sama nilai L. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka. Terus kita masukin nilai yang puncak yang tadi ini, terus kita tambah ditambah sama nilai D yang udah dihitung tadi, terus kurung tutup dibagi sama nilai L. Nilai ini terus kita enter. Ini udah dapat hasilnya. Terus untuk yang lembah itu sama. Itu untuk kurung buka. Kurung buka nilai dari Z-nya ini. Terus ditambah dengan nilai D kurung tutup dibagi sama nilai L. Nah, ini udah dapat hasilnya. Terus karena ini udah ada, terus kita langsung konekin aja ke sini. Nilainya, hasilnya itu sama dengan ini yang ini. Terus sama yang di tengah ini, kita masukin yang ini. Nah, kalau udah kita lanjut masuk ke buku SPM yang tadi. Nah, terus kita langsung cari aja nilai D per L-nya. Disesuaikan di sini 0,854. Jadi kita cari 0,854. Nah, ini udah, terus kita langsung masukin aja nilai D per L-nya. Karena ini 0,85,
0,854 itu ada di tengah-tengah 0,850 sama 0,860. Berarti untuk nilai atasnya itu 0,8500. Terus untuk yang bawah ini nilainya 0,8600. Ini langsung masukin aja kosanya. Ini kosanya itu 0,85, berarti ini 104,4. Kita masukin 104,4. Ini kan derajat. Nah, berarti untuk bawahnya tuh kosanya ini. Nah, ini nilainya adalah 0,8600. Nah, ini rumus interpolasinya adalah nilai dari nilai dari kosanya ditambah kurung bukanya 3 kali ditambah nilai interpolasinya ini, terus dikurangi sama titik atasnya, kurung tutup dibagi sama yang bawah ini dikurangin sama yang atas, dan lupa dikasih kurung. Kurungnya yang di sini 2 kali, terus dibagi kurung buka yang ini, nilai kosa yang bawah dikurangi sama yang atas ini, terus kurung tutup 2 kali, dan bagi enter. Ini udah nemu interpolasinya. Terus lanjut masukin untuk nilai D per L cos 0,81. Nah, ini setelah udah keisi semua dari interpolasinya, lanjut kita ke yang pada kecepatan U-nya ini. Itu ada di rumus ketepatan. Ini di UC. Mana sih? Oh ya, ini benar. Rumusnya adalah yang ini, yang UC1 itu sama dengan kurung buka 2 kali nilai H dikali dengan nilai G, terus kurung tutup sekali dibagi 2
kurung tutup lagi, dikali kurung buka nilai T dibagi sama nilai L, kurung tutup dikali kurung buka dikali dengan nilai interpolasi yang tadi, terus dibagi dengan nilai cos H, interpolasi dari cos H tadi, terus dikurung tutup, terus di enter. Ini udah dapet hasilnya. Terus yang di sebelahnya itu sama dengan min kurung buka 2 kali nilai H dikali dengan nilai J, terus kurung tutupnya sekali dibagi 2, terus kurung tutup dikali dengan kurung buka dikali sama nilai T, terus dibagi sama nilai L, kurung tutup dikali dan kurung buka dikali sama hasil interpolasi lembah dikurangin sama interpolasi yang cos H ini, terus kurung tutup, terus di enter. Nah ini hasilnya udah. Terus selanjutnya kita masuk ke profil ordo 2. Rumusnya masih sama, yaitu sama dengan max kurung buka, terus masukin nilai elevasi, tapi yang di elevasi yang baris kedua kita tarik aja ke kanan, terus kurung tutup, terus di enter. Terus yang sebelahnya sama, itu min kurung buka nilai elevasi yang kedua ditarik aja kurung tutup, terus di enter. Nah ini udah dapet hasilnya, terus kita langsung masukin nilai D per L, yaitu nilai Z-nya, Z puncak ditambah dengan nilai D, kurung tutup dibagi dengan nilai L. Terus untuk nilai yang lembah itu sama dengan kurung buka nilai Z lembah ditambah nilai D, kurung tutup dibagi sama nilai L. Nah, terus kita langsung masukin aja interpolasinya, nilai D yang tadi itu udah kita cari. Terus kita langsung masukin yang di SPM. Nah, ini adalah nilainya 0,85 854, berarti ada di antara 0,850 sama 0,86.
kita masukin aja 0,85 sama 0,86. Nah, yang untuk yang di sini itu 0,81 817, berarti di sini adalah 0,8101 sama 8201. Nah, ini setelah masukin semua nilai D per L-nya dan interpolasinya, oke, setelah kita cari nilai D per L-nya yang ada di buku SPM dan juga interpolasinya, terus kita lanjut ke yang di kecepatan ini. Nah, ini pakai rumus yang ini ya yang ini ya UT2. Kita langsung masukin aja rumusnya sama dengan nilai dari UC1 ditambah kurung buka 3/4 dikali dengan kurung buka 3 kali terus pi kurung buka tutup dikali dengan nilai H kurung tutup dibagi dengan nilai L kurung bukanya 2 kali dipangkatin 2 terus dikali sama nilai C terus dikali sama kurung buka cos H4 pi terus dibagi kurung buka nilai dari sin H terus dipangkatin 4 tutup. Nah, selanjutnya untuk yang UT2 rumusnya adalah sama dengan nilai yang UT1 ini ditambah kurung buka 3/4 kurung tutup dikali sama nilai dikali kurung buka 3 kali pi kurung buka tutup dikali sama H
terus dibagi sama nilai L. Kurung tutupnya 2 kali dikali sama pangkatin 2 kurung tutup dikali sama nilai C, terus dikali kurung buka nilai interpolasi yang ini, terus dibagi sama nilai sin H, terus dipangkatin 4 2 kali. Nah, untuk selanjutnya adalah di jarak horizontal. Ini rumusnya. Langsung kita masukin aja. Rumusnya ini sama dengan nilai T dikali kurung buka Pi kurung buka tutup dikali kurung buka nilai L nilai H dikuadratin kurung tutupnya 2 kali dibagi dengan nilai L kurung tutup terus dikali sama ini terus dikali dengan nilai dikali sama nilai terus dikali nilai C
Terus lanjut kita masuk ke tabel yang di tabel tekanan. Kita langsung masuk ke tabel yang tekanan. Di P1 itu rumusnya adalah sama dengan kurung buka nilai dari nilai rho, terus dikali dengan nilai G, terus dikali sama nilai H, kurung tutup dibagi 2, kurung tutup dikali kurung buka cos H dalam kurung 0 dibagi B23 nilai cos H kurung tutup dikali cos H kurung buka radians kurung 0 dalam kurung 0, terus dikurangin sama nilai rho dikali sama nilai G, terus dikali kurung buka min D, kurung tutupnya 2 kali. Nah, ini udah ketemu nilainya. Terus untuk P2 rumusnya adalah kurung buka 2 kali 3/8 kurung tutup dikali sama nilai rho, terus dikali dengan nilai G, kemudian dikali pi kurung buka tutup dikali sama nilai H, terus dikuadratin kurung tutup dibagi nilai L kurung tutup dikali sama ini tan H dibagi sama nilai ini kosannya ini yang C3 ini dikuadratin kurung kali terus dikali cos H dalam kurung 0
dikali sama cos H di costing. Terus nanti untuk P total sum nilai total tuh sum ini selanjutnya adalah di energi. Tabel energi rumusnya adalah ini nilai rho dikali sama nilai K dikali nilai H pangkat 2 dikali sama nilai L dibagi sama 8 terus di enter. Nah, ini karena udah keisi semua tabelnya, terus lanjut kita akan membuat grafik di tabel elevasinya ini. Nah, caranya itu kita blok dulu blok semuanya ini, terus kita ke insert, terus capture yang ini. Terus tinggal kita masukin nama. Judulnya adalah grafik Airy vs Stokes. Nah, terus kita kasih nama name sama kelas. Nah, ini kita tinggal rapiin aja. Ini kecilin. Ini Times New Roman.
Terus ini ditebelin. Terus ini axis titlesnya. Terus yang axis title yang di bawah ini diganti sama decrease atau radian. Terus yang ini elevasi. Terus seriesnya nih kita ganti namanya ini. Ini series namanya apa? Terus yang ini stocks. Nah, oke, sekian praktik perhitungan teori gelombang non-linear, yaitu teori gelombang Stokes. Perhitungannya menggunakan Excel, dan juga nih sampai grafiknya, grafik perbandingan antara Airy sama Stokes. Oke, sekian. Bila ada kesalahan, aku minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.